Kemudian kejadian yang ke-9, wafatnya Ruqayyah bintu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa matati ibnatun nabiyil barri. Telah meninggal putri Nabi yang baik, yaitu Ruqayyah radhiyallahu anha. Iya. Karena ketika perang Badar itu Ruqayyah sedang sakit. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika ditanya kenapa engkau tidak hadir perang Badar, maka kata beliau, saya diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merawat Ruqayyah yang sakit, dan Nabi memberi bagian untukku dari perang Badar seperti orang yang hadir perang. Dan ini dari keutamaan Utsman bin Affan, juga keutamaan Ruqayyah. Nabi khususkan perawatan untuknya, disimpan Utsman bin Affan, tidak berangkat. Padahal umat Islam perlu personil banyak waktu itu menghadapi kaum musyrikin. Iya. Radhiyallahu anha. Kata beliau, Ruqayyatun qabla ruju'is safari, zawjatu Utsmana wa ursit tuhri. Ruqayyah yang meninggal ini, putri beliau itu Ruqayyah, sebelum beliau kembali dari safar. Ruqayyah adalah istri Utsman. Terjadi persandingan sang perempuan suci, Fatimatin ala Aliyil Qadri waslam al-Abbasu ba'dal asri. Ini kejadian yang ke-10, yaitu pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini hal lain dari kejadian yang terjadi di tahun tersebut. Iya. Baik. Ali itu menikahi Fatimah dengan mahar baju besi beliau, diberikan kepada Fatimah. Ya, Fatimah itu sudah dilamar sebelumnya oleh Abu Bakar, oleh Umar. Ya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau putrinya dilamar oleh dua orang sahabatnya, padahal dua orang sahabatnya ini orang yang punya kedudukan di sisi Nabi. Kalau bahasa lainnya orang-orang yang sulit ditolak. Tapi kalau di putrinya dilamar, beliau bilang innaha saghira, masih kecil anaknya. Gitu. Jadi akhirnya ketika dilamar oleh Ali radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nikahkan putrinya. Dari itu juga kisah pelamarannya unik juga ya, disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan selainnya tentang hal tersebut. Karena Ali bin Abi Thalib itu didorong untuk, karena beliau keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi datang sebagai keponakannya, lebih dekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang cuma duduk-duduk saja, diam. Nabi tanya, kamu ada keperluan? Dia diam-diam saja. Ya. Jadi pergi melamar modalnya cuma diam-diam. Tanya lagi, Ali cuma diam saja. Ya. Akhirnya Nabi sendiri yang bilang, barangkali kamu datang mau melamar Fatimah. Barulah Ali berkata, benar ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kamu punya untuk menghalalkan putriku? Maksudnya maharnya apa? Iya. Kata Ali, saya enggak punya apa-apa ya Rasulullah. Kata Nabi, enggak, kamu punya baju besi. Nabi tahu itu. Itu saja. Maka itu pun dijadikan sebagai apa? Mahar untuk putrinya. Baik, itu sekilas ya pernikahan Ali radhiyallahu taala anhu. Disebut di sini Ali al-Qadar, Ali yang punya kedudukan tinggi, dengan putri beliau disebut sebagai at-tuhur, perempuan suci disifatkan. Berikutnya kejadian yang ke-11, peristiwa yang ke-11, keislaman Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Sebenarnya Al-Abbas ini radhiyallahu taala anhu, ia termasuk orang yang ditawan di perang Badar. Dia ikut bersama kaum musyrikin di perang Badar.
Ada yang mengatakan bahwa beliau sebenarnya sudah masuk Islam diam-diam, cuman dipaksa ikut di perang Badar. Cuma itu kisah tidak kuat ya. Iya. Jadi waktu itu beliau belum masuk Islam, ditawan dalam keadaan kafir. Iya. Tapi setelah itu subhanallah dia masuk ke dalam Islam. Masuk ke dalam Islam. Dan ini keislamannya juga di sini di tahun kedua. Di tahun kedua Hijriyah. Jadi di pendapat mayoritas para ulama ahli sirah. Di pendapat mayoritas ulama ahli sirah. Iya. Dal Abbas ketika beliau ditawan, itu dia tebus dirinya ya, karena semua dari pentolan Quraisy yang ditawan itu menebus dirinya. Dal Abbas paman Rasulullah SAW, beliau hidup lama ya, dan beliau wafat di masa pemerintahan Utsman ibnu Affan di umur 88 tahun. Wafatnya di hari Jumat pada tanggal 14 bulan Rajab pada tahun 32 Hijriah.